Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 Praktikum Toksikologi kelas B akan menampilkan video mengenai hasil proyek fitoremediasi. Selamat Di menyaksikan. sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pencemaran air dan fitoremediasi secara umum. Pencemaran air merupakan permasalahan yang cukup serius. Aktivitas manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari secara tidak sengaja telah menambah jumlah bahan organik maupun anorganik pada perairan. Kegiatan domestik atau rumah tangga menghasilkan air limbah sehingga apabila langsung dibuang ke perairan tanpa diolah terlebih dahulu akan berpotensi menimbulkan pencemaran serta membahayakan kelangsungan hidup biota akuatik di dalamnya. Limbah rumah tangga dan industri kecil yang berasal dari penggunaan deterjen menjadi salah satu penyebab pencemaran air karena dalam limbah tersebut mengandung fosfat yang tinggi. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa air tidak akan ada kehidupan. Dalam kenyataannya, air bukan hanya dibutuhkan manusia saja. Air juga merupakan bahan yang mutlak yang harus baik untuk tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme, dikarenakan fungsi air dalam pertumbuhan dan perkembangan organisme hidupnya. Pencemaran perairan tawar di Indonesia 80% disebabkan oleh limbah domestik baik dalam bentuk cair maupun padatan. Dalam limbah domestik yang bersifat cair, 35% berasal dari buangan limbah rumah tangga yang mengandung bahan deterjen. Deterjen merupakan senyawa sabun yang terbentuk melalui proses kimia. Untuk menanggulangi pencemaran yang timbul akibat air limbah, maka pengolahan air limbah merupakan hal yang mutlak diperlukan. Teknik pengolahan limbah menggunakan tanaman dikenal dengan istilah fitoremediasi. Secara lengkap, istilah fitoremediasi adalah penggunaan tanaman termasuk pohon-pohonan, rumput-rumputan, dan tanaman air untuk menghilangkan atau memecahkan bahan-bahan berbahaya baik organik maupun anorganik dari lingkungan. Aplikasi teknologi ini telah dilakukan secara komersial seperti di Amerika dan Eropa, sedangkan di Indonesia sendiri teknologi ini masih relatif baru. Jenis tanaman ini dapat digunakan untuk pengolahan limbah karena tingkat pertumbuhannya tinggi dan kemampuannya untuk menyerap hara langsung dari kolam air. Akarnya menjadi tempat filtrasi dan adsorpsi padatan tersuspensi serta pertumbuhan mikroba yang dapat menghilangkan unsur-unsur hara dari air. Selanjutnya di sini akan dijelaskan mekanisme penggunaan alat. Untuk sampah rumah tangga yang ukurannya besar seperti sisa makanan, sudah disaring terlebih dahulu pada saat pelaku melakukan pembersihan alat rumah tangga dengan mengambil sampah tersebut. Untuk saringan yang digunakan pada mekanisme ini, yaitu dipasang setelah pipa pertama yang disambungkan dengan pipa kedua. Saringan ini dipasang di antara pipa pertama dan pipa kedua. Saringan pertama yang digunakan yaitu furing dengan kerapatan lubang jaringan 0,5 mm. Saringan yang pertama ini dipasang untuk menyaring seperti pasir atau tanah yang ukurannya kecil yang terbawa oleh air. Air limbah rumah tangga tersebut akan ditampung di bak pertama dengan ukuran 1 meter x 1 meter. Bak pertama diisi dengan batuan kerikil dan dipasang saringan dengan kerapatan 50 mikron. Kerikil tersebut diletakkan di bak pertama untuk menumbuhkan bakteri anaerob. Selanjutnya, air akan diteruskan ke bak kedua dengan pipa. Bak kedua berukuran 1 meter x 1 meter. Pada bak kedua juga diisi dengan kerikil. Ditanam tanaman ekor kucing atau tipe latifolia dan dipasang saringan dengan kerapatan 1 mikron. Dengan kerapatan lubang saringan 1 mikron, saringan tersebut dapat menyaring sedimen, cacing, serangga, serta debu halus hingga kemudian air akan disalurkan ke bak yang ketiga. Pada bak ketiga diisi dengan tanaman lemna dan ikan lele. Fungsi dari tanaman lemna ini adalah sebagai penyedia pakan bagi lele dan sebagai tempat pemijahan ikan. Selain itu, lemna dapat menyerap logam berat.
Air yang terdapat pada bak 3 ini dapat dialirkan ke instalasi hidroponik menggunakan sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Kelebihan sistem NFT ini adalah mempermudahnya sirkulasi udara sehingga tersedianya oksigen bagi ikan lele yang ada di bak ketiga. Simbiosis antara ikan lele dengan tanaman budidaya yang ada di hidroponik merupakan simbiosis mutualisme karena ikan lele mampu menyediakan nutrisi bagi tanaman karena mengeluarkan ekskreta berupa kotoran, dan tanaman hidroponik mampu menyediakan oksigen bagi kehidupan ikan lele. Nah, apabila air berlebih pada bak ketiga dapat dibuang melalui pipa yang dilubangi. Posisi lubang pipa menunjukkan batas maksimal air yang ada di dalam kolam tersebut, sehingga jika air melebihi batas tersebut, air akan terbuang ke sungai secara otomatis. Untuk sanitasi pada bak ketiga ini bisa dilakukan pengurasan bak selama 2-3 bulan sekali. Nah, ini berhubungan dengan umur tanaman yang ada di instalasi hidroponik. Saya akan memaparkan barang yang dibutuhkan beserta anggarannya. Yang pertama, pipa 2 inci sekitar 10 meter, pipa 1 inci sekitar 4 meter, sambungan pipa 2 inci sekitar 10 buah, sambungan pipa 1 inci sekitar 5 buah, saringan 1 meter, pompa air atau water pump 1 buah, semen sekitar 2 sak, batu bata merah sekitar 200 bata, batu kerikil pebble 1 karung. Tanaman yang kami gunakan yaitu ekor kucing sebanyak 10 tanaman, lemna sebanyak 5 bungkus, benih sayuran sawi sekitar 25 gram atau 1 bungkus, ikan lele 1 kg, dan media tanam yang kami gunakan yaitu arang sekam sekitar 1 kg, dan total jumlah yang kami gunakan yaitu sekitar Rp847.500. Saya Vina Khairunisa akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan tanaman ekor kucing, tanaman lemna, dan sistem resirkulasi air yang kami gunakan dalam sistem fitoremediasi. Tanaman ekor kucing memiliki sifat fitostabilisasi. Fitostabilisasi ini merupakan penempelan zat-zat kontaminan tertentu pada akar yang tidak mungkin terserap ke dalam batang tumbuhan, terutama zat berupa logam berat, sehingga perlu dilakukan penggantian tanaman setiap 1-2 bulan sekali untuk menghindari terakumulasinya bahan beracun yang terlalu banyak. Untuk tanaman lemna, sebesar 100 gram dalam waktu 1 bulan dapat mengurangi logam berat. Tanaman lemna juga dapat mengurangi kadar tembaga, kadmium, timah, dan seng dengan kisaran pengurangan sebesar 72-99,8%. Bahkan senyawa organik yang diserap oleh tumbuhan lemna tidak menghambat sistem asam amino dari tumbuhan tersebut, dikarenakan senyawa organik yang diserap itu dimanfaatkan sebagai bahan asam amino yang digunakan dalam pertumbuhan dan perkembangan lemna, yang pada akhirnya asam amino ini bisa digunakan sebagai pakan ikan. Salah satu upaya pengelolaan untuk meningkatkan kualitas air dan mengoptimalkan pemanfaatan air budidaya adalah dengan fitoremediasi secara resirkulasi. Air limbah budidaya yang mengandung bahan organik akan dimanfaatkan kembali oleh tanaman sebagai nutrien untuk pertumbuhan. Prinsip sistem resirkulasi ini menggunakan kembali air yang telah dikeluarkan dari kegiatan budidaya. Nah, keuntungan sistem resirkulasi ini dapat meminimalisir penggunaan air, buffer pH, dan mereduksi bahan organik seperti amoniak dan Selanjutnya nitrit. saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, air limbah tidak terbuang percuma, tapi dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih berguna seperti sistem aquaponik yang kami buat juga.
Selain itu, dapat digunakan untuk budidaya tanaman sawi pada hidroponik. Kemudian, kami menggunakan tanaman ekor kucing dan lemna sebagai fitoremediasi dan ikan lele untuk menjaga kualitas air dari polutan. Namun, untuk merealisasikan rancangan yang kami buat membutuhkan modal yang tinggi karena desain yang kami buat cukup rumit dan penyediaan bahannya agak sulit. Kemudian ada limbah tertentu yang sulit larut dengan air, misalnya berupa makanan. Lalu diperlukan pengawasan pada bak penampung. Sekitar 50-80% total limbah rumah tangga adalah berupa grey water yang menunjukkan kuantitas limbah cair cukup tinggi namun belum termanfaatkan. Salah satu sistem pengolahan air limbah rumah tangga yang dapat digunakan adalah penyaringan air limbah menggunakan kerikil. Selain itu, dimanfaatkan juga tanaman sebagai bahan fitoremediasi seperti ekor kucing yang digunakan sebagai biofilter pengolahan limbah dan lemna berfungsi sebagai fitoremediator. Kemudian ada ikan lele yang digunakan untuk menjaga kualitas air. Dalam rancangan yang kami buat tadi digunakan aquaponik yang terbukti hemat lahan dan air dengan produksi ganda berupa ikan dan sayuran. Rancangan yang kami gunakan memiliki kelebihan di mana air limbah yang diolah dapat dimanfaatkan kembali untuk aquaponik. Namun, sistem ini memiliki kekurangan di mana modal yang dibutuhkan cukup besar dan perlu dilakukan pengontrolan rutin. Saran bagi proyek kami ini perlu dilakukan pengujian kurang lebih 1 minggu untuk mengetahui tindakan yang tepat bagi pengolahan air limbah, kemudian melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah perpaduan antara tanaman ekor kucing, lemna, dan ikan lele terbukti cukup baik untuk tanaman sawi. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.